Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai naskah tafsir Mahmud Yunus. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah studi naskah tafsir di Indonesia yang diampu oleh Dr. Mukhrij Sidki. Baik, langsung saja ke latar belakang. Jadi, studi perkembangan tafsir di Indonesia penting untuk memahami konteks penafsiran Al-Quran di Nusantara. Nah, salah satu ulama yang berpengaruh dalam bidang ini adalah Mahmud Yunus. Karyanya yaitu Tafsir Quran Karim menjadi rujukan utama dalam pendidikan Islam. Sebagai seorang mufassir, pendidik, dan pemikir Islam, Mahmud Yunus berupaya menyederhanakan pemahaman Al-Quran melalui metode tafsir linguistik, kontekstual, dan pendidikan. Jadi kajian terhadap tafsirnya pada mata kuliah ini membantu memahami perkembangan metode tafsir serta kontribusinya dalam dunia akademik dan keislaman. Selanjutnya kita akan membahas biografi Mahmud Yunus. Beliau lahir pada 10 Februari 1899 di Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Mahmud Yunus berasal dari keluarga religius. Ia menempuh pendidikan dari sekolah dasar hingga ke Kairo, Mesir, yaitu pada 1924 sampai 1930. Baru setelah kembali ke Indonesia, ia mengajar dan berkontribusi dalam dunia akademik serta Departemen Agama. Nah, saat bekerja di Departemen Agama, ia menginisiasi masuknya pendidikan agama dalam kurikulum nasional. Ia juga menjabat sebagai Rektor Perguruan Tinggi Islam hingga pensiun pada 1970. Nah, sepanjang hidupnya, Mahmud Yunus menulis sekitar 75 buku, termasuk Kamus Arab Indonesia, terus Al-Fiqh Al-Wadih, dan Tarbiyah wa Ta'lim. Karyanya yang paling berpengaruh adalah Tafsir Quran Karim yang menjadi pioner tafsir berbahasa Indonesia. Nah, tafsir ini tuh sangat populer dan telah dicetak sekitar 23 kali. Dan karya lainnya juga membahas tentang pendidikan Islam, hukum Islam, dan berbagai aspek sosial dalam Islam. Baik, mari kita bahas manuskrip atau tulisan tafsir. Tafsir Al-Karim adalah hasil penelitian mendalam yang dilakukan oleh Mahmud Yunus yang mulai ditulis pada 1922, yaitu juz 1, 2, dan 3. Nah, penulisan ini sempat terhenti karena beliau melanjutkan studinya ke Al-Azhar, Kairo, Mesir. Baru setelah beliau kembali ke Indonesia dilanjutkan pada 1935. Nah, dalam tafsirnya, Mahmud Yunus ini menggunakan metode bil ma'thur dan bil ra'yi, yaitu menafsirkan ayat dengan ayat lain, berpegang pada hadis sahih, serta mempertimbangkan ijma' dan ilmu bahasa Arab. Nah, beliau juga membuka ruang bagi tafsir yang berbasis ijtihad dan akal. Jadi, sehingga tafsirnya lebih mudah dipahami masyarakat luas. Nah, pada 1950, tafsir ini diterbitkan secara resmi dengan dukungan Menteri Agama Wahid Hasyim. Berikutnya mari kita bahas mengenai keunikan tafsir Mahmud Yunus. Beliau ini dalam tafsirnya menggunakan pendekatan sosial atau ijtima, yang mana menyesuaikan penafsiran Al-Quran dengan kondisi sosial atau masyarakat. Dan beliau ini menggunakan metode tahlili dengan kombinasi bil ma'thur dan bil ra'yi. Dalam tafsirnya, beliau menonjolkan aspek akhlak dan pendidikan yang terbagi dalam 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan ilmiah. Beliau menghubungkan ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan seperti bentuk bumi dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Di sini beliau mengatakan bumi ini seperti tikar, sebagaimana tikar bisa diduduki, berdiri, dan tidur di atasnya. Begitu pula lah bumi ini. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan sosial. Beliau menyoroti nilai kemasyarakatan dan budaya Minangkabau, contohnya pada surah At-Taubah ayat 97.
Beliau di sini menggunakan istilah atau pepatah lancar dikaji karena disebut, pasar jalan karena diturut. Hal ini berarti kepandaian dan kemahiran itu didapat karena sebuah latihan, dan ini adalah pepatah daerah Minangkabau. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan intelektual. Beliau mempermudah pemahaman dengan ungkapan populer seperti mulutmu harimaumu pada surah An-Nisa ayat 148. Di sini beliau berkata, kita harus menjaga lidah dari perkataan seperti mulutmu harimaumu yang akan merengkah kepalamu, maka jagalah ucapanmu, peliharalah mulutmu. Hal ini menunjukkan bahwa kehormatan dan harga diri tergantung pada ucapan diri sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan tafsir Quran Karim. Jadi Quran Karim ini memiliki kelemahan dan keunggulan. Keunggulan yang pertama yaitu dalam terjemahan yang telah diperbarui. Yang pertama itu penyajian teks Al-Quran sejajar dengan terjemahan. Kemudian yang kedua yaitu penjelasan tambahan langsung dalam teks. Contohnya pada surah Al-Qadar ini langsung ditambahkan apa itu Al-Qadar, yaitu malam mulia dan takdir. Kemudian yang ketiga itu terdapat keterangan penjelasan mengenai hal yang asing dan rinci. Jadi di bawah surah ini, di bawah surah Al-Qadar ada penjelasan keterangan mengenai apa itu Al-Qadar dan semacamnya. Kemudian kita bahas tentang kelemahannya. Yang pertama yaitu kurangnya analisis mendalam, yang mana Mahmud Yunus ini lebih fokus pada penjelasan kata-kata yang sulit. Kemudian yang kedua, tidak menginterpretasi menyeluruh terhadap makna ayat. Dan yang ketiga yaitu tafsirnya lebih bersifat penjelasan linguistik dibandingkan dengan tafsir interpretatif yang mendalam. Baik teman-teman, itulah tadi apa yang sudah saya paparkan mengenai tafsir Quran Karim karya Mahmud Yunus. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman dan saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.